Kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jera, dia bisa menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Yang membuat saya akhirnya melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, dompet saya nggak ngancam sama sekali, terus UU ITE dan lain sebagainya, terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya, itu ego saya akhirnya timbul lah. Awalnya saya terlalu sabar dan diem aja, tapi dia kasihan mulu, ya gue kasihan mulu, sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jera. Karena kalau nggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan loh ada korban-korban lain. Iya kalau misal orangnya, korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya. Nah terusnya habis itu, sedetil itu ternyata, saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi. Ya yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emangnya ada pidana ya, emang ya. Dan ini karena kita melaporkannya penipuan. Iya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke Bangladesh udah nggak peduli lah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini. Kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jera, dia bisa menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Yang membuat saya akhirnya melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, dompet saya nggak ngancam sama sekali, terus UU ITE dan lain sebagainya, terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya, itu ego saya akhirnya timbul lah. Awalnya saya terlalu sabar dan diem aja, tapi dia kasihan mulu, ya gue kasihan mulu, sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jera. Karena kalau nggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan loh ada korban-korban lain. Iya kalau misal orangnya, korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya. Nah terusnya habis itu, sedetil itu ternyata, saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi. Ya yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emangnya ada pidana ya, emang ya. Dan ini karena kita melaporkannya penipuan. Iya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke Bangladesh udah nggak peduli lah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini.